Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan, aku ingin menemui seorang perawan bernama Maria di kota Yerusalem. Dia adalah seorang perawan. Sampaikan kepadanya, aku menghendaki agar dia hamil dan melahirkan hambaku untuk Bani Israel bernama Yesua HaMasiah. Gabriel mengatakan apa pada saat itu? Siap komandan, perintah dilaksanakan. Turunlah dia kemudian, teng, 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 teng. Assalamualaikum, assalamualaikum Maria. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ini Gabriel, diperintahkan oleh Tuhanmu untuk memberitakan kabar akan lahirnya seorang anak darimu bernama Isa, dan engkau akan hamil di atas kebenaran, di atas bimbingan Roh Kudus. Bagaimana mungkin aku hamil? Tidak, kamu hamil. Itu firman Tuhan. Wajib kau laksanakan, wajib kamu ikutin. Apa yang terjadi? Terjadilah Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terlaksana. Firman keluar, aku menginginkan Maria hamil. Hamil dia. Gimana? Bisa melebar biar kita tahu banyak tentang apa itu firman. Saudara, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, kita harus kembali kepada Yahudi. Karena dari sanalah kemudian konsep Tuhan itu orang Kristen pahami. Tentang anak Allah itu. Ya, anak Allah. Ya, itu juga. Perbedaan anak Allah, yaitu Yesus dengan anak Allah yang lain itu apa, Pak? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama-sama menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau catatan yang ada anak Allah untuk Yesus, anak Allah yang hidup, itu adalah memang anak tunggal gitu ya, Bang. Oh, nggak bisa. Catatan dalam Yohanes 14:3. Nggak bisa. Karena Israel disebut anak sulung, lebih duluan Israel. Nggak bisa tunggal dia. Ada kakaknya lebih dulu. Iya, betul. Tetapi kan anak sulung sebagai manusia, kalau Yesus kan anaknya yang sebagai firmannya itu sendiri. Saudara, sebelum dunia dijadikan kan dia saling mengasihi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau begitu saya juga anak sebagai firman dong. Matius 4 nomor 4. Manusia lahir bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Berarti saya juga adalah firman. Berarti Bang Suma juga adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Silakan memahami seperti itu, tetapi Yesus sendiri sang firman yang menjadi manusia itu kan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah ada seperti itu selain Yesus? Betul, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia, pada zaman Yesus. Karena Yesus itulah duta pada saat itu. Yesuslah yang mengajak manusia Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Dia adalah jalan. Percuma orang-orang Yahudi mengatakan saya adalah keturunan Abraham, saya keturunan ini bla bla bla, saya ada Torah dan seterusnya. Percuma ketika menolak Yesus. Imannya tertolak menurut Yesus. Pemahaman Bang Yuma, jalan itu apa? Jalan itu adalah arah yang ditunjukkan, cara yang ditunjukkan oleh Yesus untuk sampai kepada Bapa. Adakah cara yang Yesus tunjukkan? Ini perbedaan pemahaman antara saya dan Bang Yuma. Kalau menurut saya jalan itu adalah firman itu sendiri. Firman Maaf, berarti Anda sudah tidak menemukan diri Anda dalam keadaan sehat akal. Jalan itu, Pak, adalah arah, metode, cara untuk sampai kepada tujuan. Itu yang disebut jalan. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Betul, itu kan pemahaman secara harafiah. Tetapi supaya sampai ke secara gila apa? Secara orang gila nggak kayak gitu, Pak. Secara orang gila memang nggak sama dengan orang waras, Pak. Sekarang saya tanya, Saudara Yusuf, jalan menuju Monas, apakah Monas? Itulah pemahaman yang berbeda. Jalan di situ maksudnya adalah perintah-perintah